Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Nah, kali ini saya sama Bu Santi mau sosialisasi dikit nih mengenai bagaimana sih pelaksanaan ujian tengah semester yang mungkin kan sebentar lagi teman-teman akan hadapi. Oke, kita mulai aja nih biar lebih cepat mekanismenya seperti apa ya Bu Santi ya? Ya, betul. Karena sosialisasi ujian tengah semester ini diadakan karena agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Oke, apa nih yang kita mulai dulu ya? Oke, yang pertama. Oke, teman-teman, yang perlu kita ketahui, pelaksanaan UTS itu dimulai tanggal 24 sampai 28 Oktober 2022 ya. Kemudian ini yang beda. Pelaksanaan UTS akan dilaksanakan secara offline dan online. Nah, untuk mekanismenya seperti apa Ibu Ratna? Jadi nanti teman-teman ada beberapa mata kuliah yang teman-teman harus dilakukannya secara offline. Nah, dilakukan secara offline ini teman-teman akan mengerjakannya langsung di kampus kita tercinta ya Bu. Jadi datang ke kampus ya, sesuai dengan mata kuliah yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ratna. Jadi mata kuliah yang nanti akan dibagikan ke teman-teman itu dilakukan secara offline, berarti datang ke kampus untuk dilaksanakan di kelas. Iya, betul seperti sekali. itu. Kemudian yang online? Nah, kalau yang online ini masih sama kayak mekanisme sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya di rumah dengan jangka waktu yang memang sudah ditentukan. Ya, nanti kita lihat ya waktunya. Oke. Nah, untuk di manajemen sendiri ada beberapa mata kuliah nih. Nah, kita lihat yang dari semester pertama dulu. Oke, ini mata kuliah yang disajikan adalah yang offline. Ya. Oke ya. Digarisbawahi bahwa ini adalah mata kuliah yang offline. Jadi kalau misalnya nggak ada di daftar di sini, ini masuknya ke mata kuliah yang dilakukan secara online. Oke. Nah, di semester 1 ini nanti teman-teman ada English 1, lalu ada Accounting Foundation, sama ada Operational Management Foundation. Jadi ada 3 mata kuliah ini nih yang harus dilakukan secara offline. Oke, di semester 3 Bu Ratna? Lalu di semester 3, nah karena di semester 3 ini mungkin sudah ada penjurusan ya Bu, ada digital marketing. Nah jadi ada Management Foundation Organization Design, lalu ada Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development, ada Manajemen Information System, dan ada Social Media Marketing Foundation. Jadi ingat ada 4 mata kuliah di semester 3 ya. Sesuai penjurusan ini. Iya, sesuai penjurusan. Nah, lalu di semester 5 kita ada lab pemasaran, perilaku organisasi, sama manajemen risiko. Ada 3 Bu. Iya. Dan yang terakhir di semester 7 cuman ada manajemen strategik, karena di semester 7 cuman ada 2 mata kuliah yang harus ditempuh pada saat ini. Jadi ini berlaku untuk yang kelas pagi dan kelas malam ya. Diingat baik-baik ya teman-teman, diperhatikan mata kuliahnya ini. Dan nanti jadwalnya bukan sesuai dengan jadwal kuliah ya Bu Ratna ya, tapi nanti ada jadwalnya sendiri. Jadi nggak usah khawatir, sebentar lagi kami akan share atau kami bagikan mengenai bagaimana sih jadwalnya. Ya, jadi perlu diperhatikan tuh ketika sudah didistribusikan jadwalnya, berarti ada jadwal yang sudah ditentukan oleh prodi, begitu ya. Langsung yang prodi akuntansi. Untuk prodi akuntansi kita semester 1 hampir sama, cuman karena berbeda nih manajemen sama akuntansi. Yang berbeda di sini adalah adanya application for bookkeeping. Nah, jadi ada English 1, Accounting Foundation, ada application for bookkeeping. Ada 3 ya. Nah, semester 3 ada analyzing and visualizing cash flow, lalu ada intermediate financial accounting, dan yang terakhir ada practical intermediate financial accounting. Ada 3 ya di semester 3. Semester 5 Bu? Nah, semester 5 kita ada manajemen keuangan, ada akuntansi sektor publik, sama audit 2. Ada 3 juga ya. Nah, semester 7 ada teori akuntansi 1 ya. Jadi tadi sudah teman-teman ketahui bedanya manajemen sama akuntansi ya. Ini adalah offline. Gimana Bu? Kalau misalnya mata kuliahnya tidak dicantumkan tadi atau tidak disebutkan oleh Bu Ratna, berarti sistemnya online. Ingat ya, online. Seperti itu. Gimana Bu aturannya? Nah, kita ada aturan sedikit nih ya, aturan mekanismenya. Jadi nih teman-teman yang perlu garis bawahi mekanisme UTS-nya seperti apa, karena ini berbeda banget ya. Jadi yang pertama gimana Bu? Yang pertama untuk UTS offline ini ada maksimal pengerjaan 90 menit. Offline itu berarti yang di kampus. Ya, yang di kampus 90 menit pengerjaannya. Yang datang ke kampus maksimal 90 menit. Kalau sudah selesai Bu, boleh keluar. Boleh ya. Boleh keluar menunggu jadwal ujian selanjutnya
selanjutnya. Ya. Oke. Kemudian, nah untuk yang online ini karena masing-masing di rumah dikerjakan durasinya 12 jam. Hampir sama Bu sama yang kemarin. Oh, jadi aturan mainnya yang UTS online jadi nanti 12 jam. Ya. Nah, Bu, untuk soalnya gimana? Nah, soalnya ini kalau misalnya ini kan tipe-tipenya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan. Cuman kalau misalnya offline nanti ada dosen yang saya tetap mau pakai Google Form, dipersilahkan. Jadi teman-teman nanti saat offline ngerjainnya juga menggunakan Google Form. Belum tentu harus mengisi manual. Gitu. Jadi tadi ya tipe soalnya akan diserahkan kepada dosennya, boleh Google Form, terus dosennya nanti minta dicetakkan misalnya, nanti kita siapkan ketika offline di kampus. Kemudian nanti kalau misalnya nggak bisa ikut offline gimana Bu? Itu jadi tadi kan mata kuliahnya sudah disajikan yang offline. Nah, ketika tidak bisa mengikuti offline, tidak bisa mengikuti offline bagaimana ini? Jangan sedih teman-teman bagi yang memang nggak bisa karena mungkin kerjaan atau domisilinya sekarang udah di luar karena kan kita udah pandemi nih Bu, udah pulang kampung lah atau apa. Tenang aja teman-teman bisa kayak ikut ujian nanti, tapi sebelumnya teman-teman diminta untuk membuat surat pernyataan. Gitu. Wajib membuat surat pernyataan. Ya, kalau sudah bekerja berarti nanti ditandatangani oleh atasannya atau instansinya, jadi ada capnya nih gitu. Karena alasannya adalah jadi surat pernyataan itu jika dia saya ada lembur atau saya ada pekerjaan tambahan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga saya tidak bisa offline ke kampus, berarti ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh instansi kemudian distempel ya. Seperti itu ya Bu Ratna. Kemudian kalau misalnya dia ada kepentingan mendesak ya Bu, misalnya ada nikahan atau apa ya yang mendesak gitu, berarti dia harus membuat surat pernyataan orang tua ya. Orang tua dengan bermaterai. Seperti itu. Jadi kemudian itu diupload di mana Bu? Nah, nanti teman-teman bagi yang nggak bisa itu nanti diupload di http://bit.ly/UTS offline. Nanti ini linknya akan kami bagikan. Jadi tenang aja bagi teman-teman yang memang sudah memang nggak bisa offline, nanti silahkan nanti upload suratnya itu di sana. Di sana jadi juga wajib ya? Wajib juga. Jadi di sana juga nanti teman-teman pilih kira-kira mata kuliah apa aja sih teman-teman yang nggak bisa ikut, kan mungkin ada cuma 1-2 aja nih Bu. Nah itu nanti juga dipilih di sana. Jadi di Google Form itu udah disiapkan nama mata kuliahnya, nama dosennya juga, sehingga teman-teman bilang misalnya, waduh Selasa saya pas malam itu pas nggak bisa karena saya ada pekerjaan yang mendadak nggak bisa ditinggalkan. Berarti membuat surat pernyataan diupload. Berarti kan pilihannya adalah mata kuliah itu. Berarti kan tidak semua dalam 1 minggu itu tidak semua mata kuliah itu online. Misalnya saya bisanya Kamis misalnya, jadwal Kamis saya bisa. Ya udah berarti nggak apa-apa. Seperti itu offline kayak gitu ya Bu Ratna ya. Nah, nanti kalau teman-teman masih ada yang bingung segala macam bisa tanyakan ke kami atau gimana gitu. Kemudian masalah tadi ya, kalau misalnya yang offline di sini 90 menit, kemudian ada yang tidak bisa mengikuti, terus surat pernyataan mahasiswa mengisi surat pernyataan, kemudian dia mengerjakan online di rumah, otomatis soalnya itu berbeda loh ya. Berbeda. Jadi jangan berkecil hati gitu, wah aku offline 90 menit soalnya seperti ini. Kemudian yang online nanti dosen sudah kami arahkan untuk membuat soal yang berbeda. Seperti jadi itu. Istilahnya teman-teman kayak misalnya kan mungkin ada yang curang nih Bu, offline tanya aja nih, tanya teman-teman yang offline. Jadi mohon maaf karena kita soalnya ada berbeda nih tipe online sama tipe offline gitu. Jadi beda ya antara yang teman-teman yang mahasiswa ngerjain offline di kampus, kemudian nanti yang ngerjain online di rumah atau di kantor atau di mana saja itu nanti soalnya akan berbeda. Oke. Terus lanjut. Kemudian jadi itu penjelasannya ya tadi ya. Jadi teman-teman sistem UTS-nya itu ada offline dan online. Yang offline berarti mata kuliah yang disebutkan oleh Bu Ratna tadi, atau nanti teman-teman bisa ngecek lagi di jadwal yang dibagikan. Ketika offline, kemudian teman-teman ada yang nggak bisa offline, berarti wajib mengisi Google Form tadi ya Bu Ratna ya. Tapi dengan syarat mengupload surat pernyataan. Kenapa? Ada apa? Kok tidak bisa ikut? Seperti itu ya.
Kemudian dan untuk pengisiannya waktu, ini teman-teman juga harus diperhatikan, jangan mengisi pas hari H karena kalau bisa kita waktu pengumpulannya hari Minggu ini ya betul. Bu Santi. Jadi ditetapkan aja Bu. Oh ya. Hari Minggu ya paling lambat ya. Paling lambat jadi sekitar tanggal 23. Ya. Seperti itu. Jadi paling lambat tanggal 23 hari ini kita bagikan, kemudian teman-teman langsung mengisi misalnya ketika jadwal sudah dibagikan ya, insya Allah hari ini kita bagikan, kemudian langsung bisa mengisi Google Form tersebut. Seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih. Oh ya, jangan lupa satu lagi kuotanya ya. Kalau misalnya ke kampus ujian offline nanti soalnya tipe soalnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan Google Form, maka kita minta support kuotanya dijaga ya, supaya bisa mensupport ketika ujian dan juga. Bisa maksimal ngerjainnya. Jangan sampai tiba-tiba lagi ngerjain koneksinya hilang. Oke, seperti itu. Tapi jangan takut, nanti kalau misalnya ada masalah, ada petugas yang bersedia mendampingi ya. Dosennya juga ada. Oh iya, ingin juga untuk di jadwalnya nanti sudah ada ruangannya. Jadi teman-teman nggak usah bingung mau ruangan di mana, itu sudah ada jadwal dan ruangannya. Oke. Gitu ya, mungkin itu ya Bu Ratna ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa langsung ditanyakan melalui Bu Ratna atau Prodi ya. Prodi. Oke, terima kasih. Mungkin itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.